Halo Kala Muda, perkenalkan nama saya Filia Skarmurti dari Fakultas Teknik Jurusan Informatika Angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Daniel dari Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Alifasya dan tugas saya adalah bagian skenario, yaitu merancang skenario sistem, workflow bisnis, juga ERD. Perkenalkan, nama saya Syahrial Akbar Muzaki. Di sini saya bertugas sebagai perancang object oriented, yaitu merancang UML yang berupa use class diagram, use case diagram, serta data flow diagram. Oke, berikut ini adalah estimasi agenda untuk proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Peminjaman Barang di SEMA FTKM UP. Dimulai pada tanggal 6 Maret 2020 dan terjadwalkan selesai itu Juli 2020. Ini adalah penjabaran agendanya secara detail. Pada tanggal 6 Maret 2020, kami menentukan topik sistem, entitas, perlengkapan atau tools, pembagian tugas untuk setiap anggota kelompok, dan juga pertanyaan yang akan kami tanya ke narasumber. Person in charge adalah seluruh anggota kelompok. Lalu pada tanggal 8 Maret, kami menentukan workflow bisnis secara umum dan juga siapa yang akan kami wawancarai. Person in charge-nya adalah saya dan Syahrial. Tanggal 13 Maret 2020, kami menentukan model dan aliran proses. Lalu kami melengkapi daftar pertanyaan dan membuat janji dengan narasumber. Tanggal 20 Maret 2020, kelompok mulai dibagi dua. Jadi, kami merancang skenario sistem secara umum dan workflow bisnis. Person in charge-nya adalah saya, Syahrial, dan Daniel. Sementara Filia, Akbar, dan Daniel juga merancang table dan menentukan atribut serta primary key-nya. Tanggal 27 Maret 2020, kami melakukan wawancara dengan narasumber dan mencatat hasil wawancara, serta melengkapi workflow dan database. Person in charge-nya seluruh anggota kelompok. Tanggal 17 April 2020, kami membuat sketsa rancangan ERD dan diagram konteks. Person in charge-nya adalah Akbar, Syahrial. Lalu melengkapi skenario sistem, person in charge adalah saya. Lalu membuat kamus data beserta tipe data dan atribut, person in charge-nya Filia. Kemudian programming berdasarkan database yang telah dibuat, person in charge-nya adalah Daniel. Tanggal 30 April hingga 1 Juli, kami akan mengerjakan program. Person in charge-nya adalah Daniel. Lalu evaluasi dan penyempurnaan aspek-aspek pada skenario database dan program. Person in charge-nya adalah seluruh anggota kelompok. 2-4 Juli, kami akan melakukan uji coba tahap 1 dan evaluasi program. Person in charge-nya adalah seluruh anggota kelompok. Untuk 5 Juli, kami akan melakukan uji coba program tahap 2, person in charge-nya adalah seluruh anggota kelompok. Dan 6 Juli, kami akan menyerahkan sistem kepada user. Person in charge-nya adalah Akbar sebagai ketua kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang workflow peminjaman barang di SEMA FTKM UP. Yang pertama yaitu mahasiswa membuat surat peminjaman. Setelah itu surat itu diberikan ke anggota SEMA FTKM UP. Lalu setelah diterima oleh anggota, surat tersebut diteruskan oleh anggota ke inventaris SEMA FTKM UP. Lalu inventaris SEMA memeriksa ketersediaan barang tersebut, ada atau tidak. Jika ada dan diizinkan, maka anggota SEMA akan memberikan buku peminjaman ke mahasiswa. Lalu mahasiswa menulis di buku peminjaman. Setelah menulis di buku peminjaman, anggota SEMA FTKM UP memberikan barang tersebut ke mahasiswa dan mahasiswa dapat menerima barang tersebut. Dan jika barang tidak ada, maka inventaris SEMA akan memberikan informasi bahwa barang tidak tersedia ke anggota. Lalu anggota SEMA FTKM UP
meneruskan informasi tersebut ke mahasiswa bahwa barang tersebut tidak ada, dan mahasiswa menerima informasi bahwa barang tersebut tidak tersedia. Berikut ini adalah workflow pengembalian barang dalam sistem kami. Pertama, mahasiswa mengembalikan barang pinjaman kepada anggota SMA yang sedang bertugas. Kemudian anggota akan mengecek kondisi barang tersebut, apakah barang tersebut rusak atau tidak. Jika barang tersebut rusak, maka anggota akan memberikan form denda, lalu mahasiswa akan mengisi form denda tersebut, lalu mengisi buku pengembalian dan membayarkan uang denda. Lalu anggota akan menerima uang denda, baru menerima pengembalian barang. Kalau barangnya tidak rusak, maka anggota akan langsung menerima pengembalian barang. Lalu anggota akan membuat laporan pengembalian dan menyerahkan laporan tersebut ke bagian inventaris. Bagian inventaris akan menerima laporan tersebut. Selesai. Saya akan menjelaskan tentang tools apa saja yang kami gunakan dalam tahapan komunikasi. Yang pertama, untuk menghubungi serta mengatur jadwal untuk wawancara dengan narasumber, kami menggunakan aplikasi Line yang seperti ini. Lalu yang kedua yaitu aplikasi video conferencing. Mengapa kita menggunakan video conferencing? Karena pada saat video ini dibuat, sedang terjadi pandemi global COVID-19. Dan aplikasi yang kami gunakan adalah aplikasi Zoom, yang seperti ini. Untuk tahap perencanaan ini, kami menggunakan beberapa tools yang kami klasifikasikan jadi dua. Pertama adalah tools pemodelan data yang terdiri dari ERD atau Entity Relationship Diagram, DOD atau Data Object Description, dan Data Dictionary atau kamus data. Yang kedua adalah tools eksternal seperti Microsoft Word, Notepad, Paint, dan Online Flowchart Diagram Maker. Untuk tools tahap konstruksi, saya menggunakan XAMPP versi 3.2.4 sebagai DBMS, serta Infinite Free sebagai web host, dan juga Visual Studio 2019 dengan versi 16.5 sebagai kode editor. Sekarang kita masuk ke line of code atau LOC. LOC ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung besar suatu software berdasarkan jumlah baris codingan yang dimilikinya. LOC juga dapat digunakan untuk menentukan estimasi biaya dalam sebuah proyek, baik itu berdasarkan baris codingan maupun berdasarkan upah karyawan. Nah, dalam sistem kami yang berjudul Sistem Informasi Peminjaman Barang di SMA FTK MUP, perhitungan LOC-nya adalah sebagai berikut. Jadi, rumusnya itu EV sama dengan SOPT tambah 4SM ditambah SPES dibagi 6. EV itu adalah expected value, sama dengan optimis plus most likely plus pessimistic dibagi 6. Dalam program kami nanti akan ada beberapa aspek, yaitu user interface dan control feature atau UICF, manajemen database atau DBM, dan modul syarat dan ketentuan. Untuk UICF, baris optimisnya adalah 900, most likely-nya adalah 1000, pesimisnya adalah 1100. 900 ditambah 4000 ditambah 1100 sama dengan 6000, lalu dibagi 6 sama dengan 1000 line of code. Selanjutnya ke DBM. Optimisnya adalah 400, most likely-nya 450, pesimisnya 500. Sama dengan 2700 dibagi 6 sama dengan 450 line of code. Selanjutnya ke modul syarat dan ketentuan. Optimisnya akan ada 50 baris kode. Most likely-nya akan ada 75, pesimisnya akan ada 100. Sama dengan 450 dibagi 6 sama dengan 75 LOC. Totalnya adalah 1000 ditambah 450 ditambah 75. Adalah 1525 line of code.
Nah, sementara untuk produktivitas rata-rata organisasional, diestimasi akan menjadi 380 line of code per person per month. Jadi satu orang akan menghasilkan 380 LOC setiap bulannya. Upah karyawan itu 30.000 per bulan dan biaya per baris kode adalah Rp250. Setelah mendapat angka estimasinya, baru kita bisa menghitung jumlah karyawan. Rumusnya adalah total LOC dibagi produktivitas rata-rata organisasional. Total LOC-nya 1.525 dibagi 380 LOC per bulan, yaitu 4,01 jadi 4 karyawan. Selanjutnya, menghitung estimasi biaya proyek berdasarkan LOC-nya. Rumusnya adalah total LOC dikali biaya per baris kode, yaitu 1.525 dikali Rp250 sama dengan Rp381.250 atau 381.000. Lalu menghitung estimasi biaya proyek berdasarkan upah karyawan. Rumusnya adalah jumlah karyawan dikali upah karyawan. Jumlah karyawannya 4, upah per bulannya itu 30.000 sama dengan 120.000. Saya akan menjelaskan tentang arsitektur perangkat lunak atau APL dari sistem informasi peminjaman barang di SEMA FTKM UP. Yang paling kiri disebut dengan input, yang tengah ini proses, dan yang paling kanan adalah output. Yang pertama ada inputnya user, prosesnya manage user, dan juga login. Outputnya berupa info user. Lalu yang kedua ada master, yaitu mahasiswa, anggota SEMA, inventaris SEMA, dan barang sebagai input. Diproses, menghasilkan output info mahasiswa, info anggota SEMA, info inventaris SEMA, dan info barang. Lalu untuk transaksinya ada peminjaman barang, pengembalian barang, serta ketersediaan barang. Input pertama tanggal pinjam untuk peminjaman barang, outputnya laporan peminjaman. Lalu ada input tanggal kembali, yaitu pengembalian barang, outputnya berupa laporan pengembalian. Lalu ada status pending dan tanggal kembali sebagai input, prosesnya untuk mengecek ketersediaan barang, lalu ada laporan ketersediaan barang. Saya akan menjelaskan tentang use class diagram dari sistem informasi peminjaman barang di SEMA FTKM UP. Yang pertama, di sini ada 3 aktor, mahasiswa, anggota SEMA, dan inventaris SEMA. Aktor utamanya yaitu mahasiswa. Pertama, mahasiswa melakukan login. Jika login, akan diverifikasi terlebih dahulu. Jika password salah, maka akan menampilkan login error. Mahasiswa bisa mengecek ketersediaan barang. Ketersediaan barang ini diperbaharui oleh inventaris SEMA. Ketiga, mahasiswa melakukan aksi upload peminjaman surat jika ingin meminjam barang. Jika bisa, akan mengisi form peminjaman dan akan dicek oleh anggota SEMA. Lalu, jika barang bisa dipinjam, maka mahasiswa melakukan pengambilan barang dan anggota SEMA akan menyerahkan barang tersebut. Saya akan menjelaskan tentang kelas diagram dari sistem informasi peminjaman barang di SEMA FTKM UP. Yang pertama ada kelas mahasiswa dengan NPM mahasiswa dan nama mahasiswa sebagai atributnya. Lalu peminjaman barang, pembelian barang, serta menerima barang sebagai metodenya. Lalu yang kedua ada tanggal peminjaman, yaitu dengan kelas tanggal peminjaman dengan tanggal pinjam dan tujuan peminjaman sebagai atributnya. Dan ada pula tanggal pengembalian, kelas tanggal pengembalian dengan tanggal kembali dan penerima barang kembali sebagai atributnya. Lalu ada anggota SEMA, kelas anggota SEMA. Atributnya adalah NPM A SEMA,
Maaf, ini terdapat kesalahan. Harusnya ini nama A SEMA dan jabatan sebagai atributnya. Metodenya ada memberi buku peminjaman serta menyerahkan barang. Lalu di sini ada kelas inventari SEMA. Atributnya adalah npm i-SEMA dan nama i-SEMA. Lalu metodenya adalah memeriksa ketersediaan barang, update ketersediaan, dan update status. Lalu di sini ada status pending. Kelas status pending berisi atribut dengan nomor stat, tanggal pinjam, npm mahasiswa, nomor barang, nama barang, dan status penyetujuan. Lalu di sini ada kelas barang dengan no barang, nama barang, kondisi barang, jumlah barang sebagai atributnya. Lalu di sini ada kelas status kembali. Status kembali dengan atribut no kembali stat, tanggal pinjam, menerima barang kembali, nomor barang, nama barang, serta status penyetujuan sebagai atributnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram atau diagram konteks dari sistem informasi peminjaman barang di SEMA FTK MUP. Mahasiswa mengirim surat peminjaman ke sistem informasi peminjaman barang di SEMA FTK MUP. Lalu, setelah dikirimkan, anggota SEMA dapat memeriksa surat peminjaman di sistem. Setelah diperiksa, anggota SEMA meneruskan kembali ke sistem surat peminjaman tersebut. Setelah diteruskan, maka akan diterima oleh inventaris SEMA. Setelah disetujui oleh inventaris SEMA, maka mahasiswa akan mendapatkan bukti peminjaman. Setelah barang didapatkan oleh mahasiswa, maka inventaris SEMA memperbarui info ketersediaan barang. Lalu, apabila ada mahasiswa lain yang ingin meminjam barang di SEMA FTK MUP, maka dapat mengecek ketersediaan barang tersebut di sistem informasi peminjaman barang di SEMA FTK MUP. Selanjutnya, kita akan masuk ke ERD. ERD adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram, di mana ERD ini merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data, yang objek-objek dasar data tersebut memiliki hubungan antar relasi. Dalam penggambarannya, ERD ini menggunakan notasi dan simbol. Berikut adalah ERD pada Sistem Informasi Peminjaman Barang SEMA FTK MUP. Seperti yang kita tahu, dalam ERD memiliki 3 rasio kardinalitas. Yang pertama adalah one-to-one, di mana setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, dan sebaliknya. Kemudian ada one-to-many, di mana setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tapi tidak sebaliknya. Lalu ada many-to-many, di mana setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Pada ERD berikut ini, mahasiswa dengan npm mahasiswa sebagai primary key, nama mahasiswa, fakultas, dan angkatan, memilih barang dengan nomor barang sebagai primary key, nama barang, kondisi keterangan, dan jumlah barang di SEMA. Rasio kardinalitasnya adalah 1-to-1, karena satu mahasiswa hanya dapat memilih satu barang tertentu dalam suatu waktu. Kemudian, mahasiswa mengajukan tanggal pinjam dan tanggal kembali. Rasio kardinalitasnya juga 1-to-1, karena satu mahasiswa hanya dapat mengajukan satu tanggal pinjam dan satu tanggal kembali. Kemudian, tanggal pinjam dan tanggal kembali ini akan diserahkan ke anggota SEMA. Lalu, anggota SEMA akan membuat status pending. Setelah itu, anggota SEMA akan menyerahkan atau melaporkan ke inventaris SEMA. Lalu, inventaris SEMA akan membuat status kembali. Inventaris SEMA berhak memperbaharui status pending. Rasio kardinalitasnya adalah 1-to-many, karena satu anggota inventaris SEMA dapat membuat atau memperbaharui banyak status pending. Setelah itu, inventaris SEMA juga berhak memperbaharui barang.
Rasio kardinalitasnya adalah 1:1 karena satu anggota inventaris SEMA hanya dapat memperbaharui satu barang dalam suatu waktu. Lalu yang terakhir, mahasiswa dapat melihat status pending. Rasio kardinalitasnya adalah 1:1 karena status pending yang dapat dilihat oleh satu mahasiswa adalah status pending milik dia sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai basis data atau database. Database adalah sekumpulan data yang sudah disusun sedemikian rupa dengan ketentuan atau aturan tertentu yang saling berrelasi sehingga memudahkan pengguna dalam mengelolanya, juga memudahkan memperoleh informasi. Dalam kasus ini, kami telah mempersiapkan database berdasarkan sistem peminjaman barang SEMA di FTKMUP. Database sistem peminjaman barang di SEMA FTKMUP memiliki total 8 tabel dengan 4 tabel master dan 4 tabel transaksi. Tabel masternya terdiri dari mahasiswa, anggota SEMA, inventaris SEMA, dan barang. Lalu tabel transaksi memiliki tanggal pinjam, tanggal kembali, status pending, dan status kembali. Di sini saya menjelaskan tentang data dictionary atau kamus data dan data object definition. Yang pertama yaitu tabel anggota SEMA dengan atribut NPM A-SEMA sebagai primary key, berisi NPM dari anggota SEMA, tipe datanya integer, ukuran atau jangkauannya 10. Atribut kedua yaitu nama A-SEMA, berisi nama anggota SEMA, tipe datanya varchar, jangkauannya 55. Yang ketiga, jabatan, berisi jabatan anggota SEMA, tipe datanya varchar, ukuran atau jangkauannya 20. Tabel kedua yaitu barang. Nomor barang sebagai atribut primary key, berisi nomor registrasi barang, tipe datanya integer, ukuran atau jangkauannya 10. Yang kedua, nama barang. Berisi nama barang, tipe data varchar, ukuran jangkauannya 20. Lalu ada kondisi barang. Menjelaskan kondisi barang, tipe datanya varchar, ukuran jangkauannya 20. Yang keempat yaitu jumlah barang di SEMA. Berisi jumlah barang yang terdapat di SEMA FTKMUP. Tipe datanya integer, ukuran jangkauannya 10. Tabel ketiga yaitu NPM I SEMA sebagai primary key, berisi NPM dari anggota inventaris SEMA FTKMUP. Tipe datanya integer, ukuran jangkauannya 10. Lalu ada nama I SEMA, berisi nama inventaris SEMA FTKMUP. Tipe datanya varchar, ukuran jangkauannya 55. Yang keempat, tabel mahasiswa, berisi atribut primary key-nya yaitu NPM mahasiswa. Berisi NPM dari mahasiswa. Tipe datanya integer, ukuran jangkauannya 10. Lalu yang kedua, nama mahasiswa, berisi nama mahasiswa, tipe datanya varchar, ukuran jangkauannya 55. Lalu ada fakultas, berisi fakultas mahasiswa tersebut, tipe datanya varchar, ukuran jangkauannya 20. Lalu angkatan, berisi tahun angkatan mahasiswa tersebut, tipe datanya integer, jangkauannya 10. Lalu ada tabel kelima yaitu status pending, dengan nomor status sebagai atribut primary key-nya. Berisi nomor status, tipe datanya integer, jangkauannya 10. Yang kedua, tanggal dipinjam sebagai foreign key, menyebutkan tanggal peminjaman. Tipe datanya date, tidak ada jangkauan karena date cukup menuliskan tanggalnya saja. Lalu NPM mahasiswa sebagai foreign key, berisi mahasiswa yang meminjam barang tersebut. Tipe datanya integer, jangkauannya 10. Lalu ada nomor barang sebagai foreign key, berisi nomor registrasi barang. Tipe datanya integer, jangkauannya 10. Lalu ada nama barang sebagai foreign key, berisi nama barang, tipe datanya varchar, jangkauannya 20.
Lalu status penyetujuan. Berisi status penyetujuan, tipe datanya varchar, jangkauannya 20. Lalu tabel ke-6 ada tanggal kembali, dan tanggal kembali sebagai primary key, menyebutkan tanggal pengembalian, tipe datanya date. Lalu ada penerima barang kembali, menyebutkan penerima pengembalian barang, tipe datanya varchar, jangkauannya 55. Yang ketujuh ada tabel pinjam. Tanggal dipinjam sebagai primary key, menyebutkan tanggal peminjaman, lalu ada date sebagai tipe datanya. Lalu ada tujuan peminjaman, menyebutkan tujuan peminjaman, tipe datanya varchar, dan jangkauannya 70. Untuk create database, menggunakan sintaks seperti ini. Lalu masukkan nama database yang Anda inginkan. Nah, setelah itu untuk create data. Nah, sekarang untuk create table, itu dengan menggunakan sintaks seperti ini, yaitu create table, nama table, lalu fieldnya apa namanya, terus tipe data field 1, panjang tipe datanya, dan seterusnya. Nah, ini salah karena ininya tipe datanya ya. Saya pakainya langsung ketik ini, harusnya in, char, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu mockup dan seperti apa mockup sementara kami. Nah, mockup merupakan kebutuhan yang penting dalam menyampaikan informasi. Mockup ini dapat juga disebut sebagai blueprint dari sebuah situs web atau aplikasi. Nah, lalu seperti apa sih mockup buatan kita? Mockup kami masih tergolong sementara karena masih memiliki beberapa kekurangan dan kemungkinan besar untuk dapat dirubah kembali. Yang pertama adalah halaman depan untuk sign up atau login. Cara kerjanya adalah pengguna yang ingin meminjam barang diharuskan untuk masuk melalui situs login ini dengan menuliskan nomor induk mereka dan juga password mereka. Lalu pada mockup yang kedua berisi tampilan jika pengguna sudah login ke dalam website. Di sebelah kiri ada slide bar yang menunjukkan foto profil pengguna dan nama pengguna. Di sana ada 3 menu yang akan menjadi fitur untuk digunakan nanti. Nah, di sini adalah tampilan sederhananya lah ya, dari halaman utama admin. Nah, di sini kita bisa tambah daftar, bisa edit dan juga delete. Nah, jika kita mau tambah data, kita tinggal klik tambah data mahasiswa. Nah, kita tinggal mengisi, misalnya acak. Nah, kita tinggal klik tambahkan. Nah, maka akan muncul notifikasi tersebut seperti ini. Nah, data sudah ditambahkan ya. Nah, jika kita ingin edit, ada yang salah, kita tinggal klik. Nah, misal kita ingin mengubah NPM-nya. Nah, setelah itu, kita tinggal klik ubah. Data berhasil diubah. Nah, NPM-nya berubah. Jika kita ingin menghapusnya, kita tinggal klik delete. Akan muncul notifikasi apakah Anda yakin atau tidak. Jika Anda tidak yakin, tinggal klik cancel. Jika yakin menghapusnya, klik OK. Data berhasil dihapus. Nah, sudah terhapus. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai coding login. Nah, pada coding login ini akan dicek terlebih dahulu apakah sudah menekan tombol submit atau belum. Jika belum, kita akan beralih ke sini. Nah, di sini kita akan memasukkan NPM dan juga password. Jika kita sudah memasukkan keduanya, kita tinggal memencet tombol submit yang ada pada halaman login. Jika sudah, akan dicek lagi
apakah sudah menekan tombol submit atau belum. Jika sudah, kita akan menyimpan npm dan password tersebut ke dalam variabel ini, $npm dan juga $pw. Jika sudah, akan dicek apakah npm tersebut ada atau tidak di dalam tabel user. Jika ada, hasilnya akan 1. Si $result ini akan 1 nilainya. Nah, dicek lagi, jika 1, maka akan mengecek passwordnya. Jika passwordnya juga benar, maka kita akan beralih ke halaman utama. Nah, saat ini saya akan menjelaskan insert.php. Di sini tuh codingannya gunanya untuk menambah data. Di sini saya akan menambah data mahasiswa. Nah, akan dicek terlebih dahulu apakah tombol tambah sudah dipencet atau belum. Jika belum, maka kita harus mengisi form berikut. Nah, kita harus masukkan npm, nama, fakultas, dan juga angkatan. Jika sudah, kita akan klik tambahkan. Jika sudah diklik, akan dicek lagi apakah sudah diklik. Jika sudah, maka kita akan mengecek nilai dari insert mas. Ini adalah fungsinya itu ada di sini, function.php. Nah, ini adalah fungsinya. Di sini kita akan memasukkan atau menyimpan nilai-nilai dari yang kita masukkan tadi di form tersebut menjadi variabel berikut, variabel ini. Nah, jika sudah diisi, nanti kita akan menggunakan query sama dengan insert into mahasiswa values. Nah, isinya recordnya seperti ini. Jika sudah, maka akan di-return nilainya. Jika nilainya 1 atau berhasil, true, maka dia akan mencetak data berhasil ditambahkan. Jika tidak, maka data gagal ditambahkan. Nah, setelah habis ini kita akan sini saya akan menjelaskan coding laporan. Coding laporan itu ada berisi tabel, di mana tabelnya itu berisi data-data yang berupa tanggal pinjam, tanggal kembali, npm nhs, penerima barang kembali, serta nama barang. Setelah itu ada codingan delete, di mana gunanya untuk mendelete data. Di sini sederhana saja, kita hanya melakukan delete ya. Jadi di sini kita akan menyimpan npm tersebut yang kita mau delete menjadi variabel npm. Nah, terus akan masuk ke dalam fungsi delete mas. Delete mas itu di sini. Jika di sini kita akan melakukan query di mana delete from mahasiswa where npm mas sama dengan $npm. $npm itu yang kita dapatkan dari ini. Nah, jika sudah, maka akan dihapus dan dicetak nilainya. Jika nilainya 1, maka data berhasil dihapus. Jika tidak, maka data gagal dihapus. Setelah itu ada edit. Nah, di sini akan dicek lagi apakah sudah menekan tombol ubah atau belum. Jika belum, maka akan pergi ke sini. Kita harus mengisi formnya tersebut, form ini. Nah, di sini sudah ada nilai-nilainya, yang dimana nilainya itu adalah npm yang pada saat kita klik itu. Nah, jika kita mengubah, kita tinggal mengubahnya apa saja yang ada di part ini. Jika ada yang salah, nah setelah itu kita akan klik ubah. Akan dicek lagi apakah sudah memencet ubah atau belum. Jika sudah, maka akan dicek lagi apakah nilai
fungsi edit MAS ini nilainya lebih dari 0 atau tidak. Jika nilainya lebih dari 0, maka akan berhasil. Jika tidak, ya akan keluar notifikasi gagal diubah. Nah, untuk fungsinya ada di function.php lagi. Ini fungsinya. Nah, di sini kita akan menyimpan data-data tadi yang kita masukkan di form tersebut menjadi 4 variabel lagi. Nah, setelah itu akan dilakukan query seperti ini. Jika sudah, maka akan dicetak nilainya. Apakah true atau false, itu 1 atau min 1. Nah, sekarang akan saya jelaskan mengenai codingan dari halaman utama admin. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ini adalah tabel, ini semua adalah tabel. Nah, di dalamnya itu terdapat nilai-nilai, yaitu NPM mahasiswa, nama mahasiswa, fakultas, dan juga angkatan. Nah, di sini juga ada pilihan edit dan juga delete, yang dimana jika kita klik edit, itu akan pergi ke dalam edit.php. Jika kita klik delete, maka akan pergi ke delete.php. Sekian dari video kali ini, terima kasih telah menonton, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Terima kasih. Hai, Frukis Cookie di sini. Video kami kali ini mengandung beberapa materi yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Apabila kaula muda ingin mengetahui lebih lanjut apa sih yang sedang kita kerjakan, kaula muda bisa langsung mengklik link video berikut ini atau mengecek playlist kita yang sudah lengkap. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton video ini, dan sampai jumpa. Jaga kesehatan.